itu sangat mencekam dan mencemaskan, maka tentu wajar ketika itu banyak dari kita yang berempati. Karena memang mereka ini korban dan lari dari perang gitu ya. Dan warga Aceh ketika itu menyambut mereka atas dasar nilai kemanusiaan ya. Para pengungsi Rohingya yang terdampar di Aceh. Bahkan teman-teman ketika itu kita sampai buatkan aksi bela Rohingya di Jakarta ketika negara-negara lain menolak pengungsi Rohingya. Ini menunjukkan betapa besarnya nilai luhur dan kemanusiaan bangsa kita. Nah, itu ketika itu ya. Namun seiring berjalan waktu, semakin banyak pengungsi yang datang ke Aceh dan juga ke Indonesia seperti itu, dan ini membuat kita menjadi curiga. Terlebih banyak kasus-kasus yang terjadi di kawasan pengungsian yang akhirnya membuat kita risih dan antipati kan gitu. Nah, soal kenapa pada awalnya kita terima pengungsi Rohingya dan kemudian kita tolak, ini akan kita bahas dan kita ulas di episode berikutnya secara detail gitu ya. Walaupun pada akhirnya kita juga dilema. Di satu sisi atas dasar kemanusiaan kita kasihan dengan mereka, namun di sisi lain dengan kehadiran mereka kita juga jadi kasihan dengan penduduk lokal gitu ya. Nah, sebaiknya di rumah Ustaz saja. Oke, kalau ini memang bisa diuruskan, tolong pemerintah siapapun yang mendengarkan video ini, insya Allah saya siap menerima semua pengungsi Rohingya yang ada di Aceh. Ya, insya Allah. Saya sekarang sedang bangun pesantren di Tasikmalaya, pesantren di SAS, bersama dengan teman-teman saya. Ada 2 hektar tanahnya di sana. Insya Allah mereka bisa bekerja di sana, bisa mondok di sana, belajar di sana, dan juga ada pabrik garmen Al-Lutfi di sana. Insya Allah saya akan carikan mereka pekerjaan di sana. Ingin menyampaikan pesan pada dunia umumnya bahwa kami mengutuk peristiwa yang dimaksudkan tidak sesuai dengan kepentingan-kepentingan nurani kita, tidak masuk dalam akal kita. Karena itu kami ingin menyentuh seluruh orang-orang yang diberikan amanah kekuasaan oleh Allah Subhanahu wa taala di bumi ini. Di kiamat nanti kami ingin sampaikan kepada Anda, cukup menjadi manusia agar Anda bisa memperhatikan mereka semua, saudara-saudari kita yang ada. Inilah risiko terbesar yang seharusnya direspon langsung oleh dunia, dan inilah sesungguhnya yang memancing kekerasan-kekerasan terjadi di sudut-sudut di muka bumi. Karena itu kami menuntut kepada PBB, menuntut kepada seluruh yang memiliki kewenangan yang dititipkan oleh Allah di muka bumi ini, agar segera menunjukkan matanya, pandangannya ke Rohingya dengan desakan kami saat ini juga. Dan kami menuntut kepada komite pemberi Nobel atau komite Nobel yang ada di Oslo untuk segera mencabut Nobel yang dilekatkan pada Aung San Suu Kyi yang diberikan atas dasar kontribusinya dinilai sebagai penjaga perdamaian di muka bumi. Tidak ada kedamaian yang didapatkan oleh teman-teman Rohingya saat berada di tempat Aung San Suu Kyi. Karena itu kami berharap pada seluruh orang-orang yang terlibat yang masih mengaku manusia di muka bumi ini untuk kembali menatap Rohingya dengan tatapan nurani. Terakhir, Anda bisa lihat wajah-wajah yang ada pada saat ini. Ya, kami adalah orang Islam. Kami punya iman. Dan kami dipersatukan oleh Al-Quran dan Sunnah dengan iman kami. Yang dalam hadis, dalam Al-Quran, dalam keimanan kami, bila satu merasakan tidak nyaman, maka yang lainnya pun seperti satu tubuh merasakan hal yang serupa. Tapi penting kita koreksi bahwa diamnya dunia saat ini bukan sekadar tidak peduli, tapi juga saya ingin katakan, kita orang-orang beriman barangkali kurang meningkatkan keimanan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya tubuh kita bergerak, nurani kita terbersit. Jadi kalau Islam sekarang atau orang-orang Islam, mohon maaf, sekarang terlihat terpinggirkan, sekarang terlihat tersakiti, barangkali yang salah bukan penduduk dunia, tapi karena orang berimannya tidak membangunkan iman dalam dirinya. Maka kami mengajak kepada seluruh orang-orang beriman di muka bumi, mari satu sudah tepikan segala macam perpecahan, segala macam perbedaan yang tidak esensial, kita tepikan semua itu, kita bangun sinergi terlepas apapun kita. Maka Anda ustaz, Anda ulama, Anda pengajar, mari bersinergi, hadirkan keimanan kita yang dengan itu izzah Islam akan tampak di muka bumi dan manfaat akan hadir di semesta ini insyaallah. Kami ingin sentuh Anda semua dengan kalimat takbir, dan dengan takbir itu kita song-song Idul Adha dan kita tunjukkan pada Rohingya bahwa mereka tidak sendiri. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Rohingya menyakitkan, sampai-sampai tinggal di tanah nenek moyang mereka tapi tidak diberi warga negara. Tak ada yang lebih gila daripada Myanmar. Negeri itu negeri mereka, nenek moyang mereka membuka tanah itu, tapi mereka tidak boleh punya warga negara, tidak bisa diangkat menjadi pegawai negeri, tidak bisa diangkat menjadi polisi dan tentara. Mereka hanya boleh bercocok tanam, bertani dan berniaga. Kita tak pernah ditanya berapa masalah yang pernah kau selesaikan selama hidup, tapi kita akan ditanya di hadapan Allah, apa yang pernah kau lakukan terhadap masalah ini. Kata Nabi SAW, barang siapa membantu muslim dalam bencananya di dunia atau cobaan musibahnya, maka Allah akan membantunya dari musibahnya pada hari kiamat. Siapa yang mengeluarkan seorang muslim dari masalahnya di dunia, Allah akan keluarkan dari masalahnya dia di akhirat nanti. Jadi sekarang ini terutama teman-teman sekalian, saudara kita di Palestina, di Syria, di Yaman, di Irak, di Myanmar, terutama Myanmar sekarang ini yang sangat luar biasa membutuhkan uluran kita. Yang dibutuhkan yang paling pertama adalah doa. Tak boleh kita luput. Dan sekarang saya himbaukan untuk semua imam masjid, baik itu orang Indonesia atau bukan orang Indonesia, semua muslim seluruh dunia, imamnya sudah harus kunut nazilah. Tak boleh lagi tidak. Kunut nazilah, kunut yang dibaca oleh baginda Nabi Muhammad SAW, subuh, duhur, asar, maghrib, isya, semuanya pakai kunut, meminta agar Allah Subhanahu wa taala menolong muslimin dan membinasakan musuh-musuhnya. Karena ini biadab sekali, luar biasa biadabnya. Saya tidak bisa terus terang, semua cuplikan yang banyak disebarkan sekarang tidak ada yang tidak mampu saya lihat itu. Perempuan muslim sudah diperkosa, kemudian dipotong tangan sama kakinya, lalu dipotong lehernya, luar biasa gitu, kayak bukan manusia. Anak kecil dibakar, ya, terus diinjak-injak lah, dipukulin, aduh, tidak masuk di akal, ya. Dan itu merata, baik itu militernya ataupun masyarakat biasanya. Ini semestinya dalam Islam sudah harus bergerak, ini sudah harus berjihad, ya. Sudah tidak bisa lagi diam. Tapi kita masyarakat biasa begini, kita lakukan doa, tidak boleh lagi kita tinggalkan. Yang kedua, kita lakukan apa yang kita mampu dari bantuan-bantuan yang mereka butuhkan, dari obat-obatan, makanan, pakaian, lakukan semuanya. Yang ketiga, bila ada panggilan jihad, harus berjihad.
Artinya pemimpin muslim memandangkan itu, maka muslimin bergerak. Dia tidak boleh tinggal diam. Saya tidak habis pikir ya, mungkin kalau orang memukul seorang laki-laki, ya, laki-laki itu jahat sama dia mungkin. Ini tidak ada hubungannya orang keluar dari masjid, dipukul, dibakar, segala macam. Inilah haula wala quwata illa billah. Nah, solidaritas kita harus muncul di sini. Ya, harusnya begitu, peduli luar biasa. Tidak boleh kita diam. Ya. Dan himbauan kami kepada seluruh pemimpin muslim harus bisa menolong saudaranya muslim. Tanggung jawab besar pada hari kiamat. Ya. Siapapun sekarang harus bisa bergerak untuk menolong saudara-saudaranya di sana. Ya. Maka ketika mereka menjadi saudara karena keimanan, saudara karena ukhuwah ini, maka mereka tidak terpisahkan. Maka terjadilah persatuan. Nah, ini sekarang yang tidak ada. Maka ini sekarang menjadi masalah. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah kita dianggap berkorban ketika kita membiarkan mereka seperti itu? Korbannya insya Allah sah. Tapi perhatian kepada mereka ini harus juga kita lakukan. Kenapa? Karena ada dalil yang mengatakan man asbaha wa lam yahtam bi amril muslimina falaysa minhum. Ketika Rasul mengatakan siapa yang bangun pagi, bangun subuh sedangkan dia tidak memikirkan urusan umatku, maka bukan bagian daripada umatku. Dia adalah bagian daripada umat muslim. Maka kalau kita bangun pagi minimal kita harus memikirkan urusan kaum muslimin. Bukan hanya urusan kaum muslimin di Indonesia, bukan hanya urusan kaum muslimin di sekitar kita, tapi urusan kaum muslimin di seluruh dunia. Nah, karena itulah apa yang terjadi di Rohingya adalah bagian daripada tugas kita pula memikirkannya. Lalu bagaimana solusinya? Saya pernah mengatakan tidak ada untuk sekarang. Nah, kenapa? Tentara nggak bisa dikerahkan. Sementara itu permasalahannya permasalahan fisik, bukan permasalahan yang lain. Kecuali kalau terjadi bencana alam. Kalau bencana alam kita kirimkan uang, kita kirimkan makanan, selesai. Tapi ketika terjadi bencana seperti ini, bencana kemanusiaan, pembantaian, maka harusnya juga dikerahkan fisik juga. Nah, inilah kemudian yang kita tidak punya sekarang. Nah, inilah kemudian kenapa Islam itu punya tools dalam menyelesaikan permasalahan. Apa tools Islam dalam menyelesaikan ini? Persatuan Islam dalam itu global, yaitu adalah khilafah itu yang menerapkan syariat Islam. Kalau Allah bisa jadi itu tentang Rohingya. Jadi untuk sekarang yang nggak ada yang bisa kita lakukan selain ya membantu mereka lewat doa, membantu mereka lewat harta yang kita mampu, dan juga memikirkan mendakwakan pendirian persatuan Islam atas dasar akidah bukan yang lain. Jadi kira-kira Saudara kita kaum muslimin yang saat ini ngungsi dari Myanmar, ngungsi di Indonesia, semoga Allah segera memberesi urusan negerinya sehingga menjadi negeri yang tentram, aman, damai, berdampingan antara kaum muslimin dan yang belum Islam, indah tanpa ada permusuhan, tanpa ada pembantaian. Kita doakan. Kemudian semoga beliau-beliau ini di mana, di Makassar, bisa betul-betul bisa mendapatkan diperlakukan yang semestinya sebagai manusia yang harus dimanusiakan, karena mereka adalah manusia yang tertindas di tempatnya hijrah ini. Semoga dimudahkan. Kemudian seruan yang ingin kami sampaikan penyambung lidah dari beliau-beliau bahwa kita, wahai bangsa Indonesia, memang nasionalisme, kita cinta negeri, cinta bangsa ini penting, tapi bukan tanpa harus kita merendahkan kemanusiaan. Jangan gara-gara bukan warga negara Indonesia lalu kita kucilkan. Ini adalah tidak dibenarkan. Mereka butuh bantuan. Bahkan agama apapun, kalau mereka perlu bantuan, kita dapat pahala bantuan. Apalagi dia adalah saudara kita yang kaum muslimin. Anda yang punya Indonesia, dimulai daripada rakyat paling kecil sama presidennya, Anda manusia, semuanya, kita manusia. Ayo hidupkan rasa kasih sayang. Memang dia adalah bukan warga negara Indonesia, tapi kalau kita menolong ada pahala kok, dan mulia kok. Berapa puluh orang sih misalnya, kalau memang belum resmi atau kurang, maka statusnya belum jelas, ayo dari pihak negara mungkin yang mampu, dari pihak ulama yang menyeru, pihak rakyat membantu, sama-sama ayo kita tolong orang seperti itu. Bagaimana semestinya? Saya kurang begitu mengerti tentang masalah legalitas tinggal dan sebagainya, kita belum mengerti, akan tapi kami seru kepada semuanya. Kemudian setelah itu, apalagi mereka adalah kaum muslimin, jadi mungkin ini risalah ini kami sampaikan kepada dari Pak Presiden sampai